Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara perayaan Grebek Maulid yang bertempat di Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Brebes yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jatibarang rahimakumullah. Beli kacang bawang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Jatibarang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Karena ini acaranya maulid, supaya tidak salah niat, mari kita baca niat hadir di maulid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al-maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pentingnya niat? Imam Abu Dawud meringkas semua hadis Nabi itu hanya dalam 4 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Ini adalah asas atau pondasi. Sebuah bangunan kokoh atau tidaknya itu tergantung kepada pondasinya. Amal dan perbuatan baik dan buruknya tergantung niatnya. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang keren itu meninggalkan yang enggak penting. Maka saya bilang, tetaplah bermanfaat walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Betul? Kalau kamu beda, tetaplah terlihat penting walaupun tak berguna. Yang ketiga, asas al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini soal hukum. Yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak diterima kecuali yang baik. Pertama, niat. Kenapa hadir maulid harus diniati?
supaya ada bedanya dengan pengajian. Kalau maulidan itu pasti pengajian, kalau pengajian belum tentu maulidan. Sama kalau orang haji itu pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji. Kalau sholat itu pasti membaca sholawat, kalau membaca sholawat belum tentu sholat. Kalau wudhu itu pasti raub, tapi kalau raub belum tentu wudhu. Kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu. Kok kamu hafal? Makanya perlu diniatkan. Niatnya apa? Ini saya dapat ijazah niat dari guru-guru saya. Nawaitu, saya berniat an ahduro, untuk bisa hadir al maulida, di peringatan maulid. Pertanyaannya, kenapa harus hadir? Masa kita kalah sama Abu Lahab? Abu Lahab saja seneng Nabi lahir, masa kita nggak seneng? Kalau ada orang mempertanyakan kenapa maulid dirayakan, kenapa maulid diperingati, itu sama halnya dia bertanya kenapa Nabi lahir. Makanya kalau lihat kondisi saya, mungkin saya tadi nggak kuat datang ke sini. Semalam saya masih di Bali, tadi siang saya memenuhi undangan Pak Menhan di Jakarta. Sore saya baru berangkat ke Semarang jam 6:30, landing 7:30, langsung lanjut. Badan saya capek, tapi begitu saya lihat agendanya maulid, saya semangat. Disitulah saya sering mengatakan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ini saya tengeng Pak, nengok saja saya nggak enak. Tangan saya digerakkan gini sakit, ngomong tinggi dikit sakit. Tapi saya apresiasi, sebulan ini saya pengajian, ini kayaknya sound systemnya yang paling bagus. Makanya kenapa saya sering bilang, kayak ini kono cangkeme ngopo ya. Itu orang di dalam masjid. Iki ya lucu-lucu temen, belangkone karo ndase gede ndase kepriye. Enggak usah pakai sendok, Mas. Kalau toh ada gulanya, ini tidak akan saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg kayak gitu. Itu caleg yang di sana, yang di sini enggak. Kenapa saya bersemangat kalau hadir maulid? Ya, karena bagi saya cinta Nabi kepada kita itu tidak terbantahkan. Sementara cinta kita kepada Nabi belum bisa dibuktikan. Ganti kono apa maning ya? Ini jalan umum ini Pak. Ibu bapak yang saya muliakan, ada satu kisah yang ini membuat perdebatan. Benar apa tidak, ketika Nabi dilahirkan itu, sinar dari kelahiran Nabi sampai tembus ke langit. Saya jawab benar. Ibu bapak yang saya muliakan, dari 124.000 Nabi, yang 3.000 diantaranya menjadi Rasul, 25 diantaranya wajib untuk diketahui, dan 5 diantaranya yang mendapatkan ulul azmi. Hanya ada 2 Nabi yang pernah langsung bercakap dengan Allah. Yang pertama Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang kedua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan pertemuan Musa dengan Nabi Muhammad? Ternyata sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Yang pertama,
Nabi Musa ketemu Allah itu yang menghendaki Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu dengan Allah itu yang menghendaki Allah. Nabi Musa mengajukan untuk ketemu, Nabi Muhammad diundang. Ini perlakuannya pasti beda, Pak. Saya datang ke sini, saya yang ingin sama saya yang diundang. Kira-kira perlakuannya beda apa enggak? Beda. Kalau saya yang mengajukan untuk datang, maka tidak ada tanggung jawab panitia. Tapi kalau saya yang diundang sama panitia, yang menghendaki panitia, berarti panitia harus bertanggung jawab dengan kedatangan saya. Itulah fungsinya kenapa anggota DPR didudukkan di atas panggung. Supaya hitungannya biar jelas. Walaupun sampai detik ini belum jelas hilalnya. Nabi Musa mengajukan. Saking kepengennya Nabi Musa ketemu sama Allah, beliau berdoa selama 40 tahun baru dikabulkan. Orang jadi barang, kalian lihat, Nabi saja berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Lah kita manusia biasa maunya doa langsung dikabulkan. Padahal kelasnya mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Kelas kita itu kan aneh Pak Bu. Subuh, kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya ketiduran. Begitu bangun nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ini Nabi Musa, Nabi, bahkan yang mendapatkan predikat ulul azmi, minta sama Allah baru dikabulkan setelah 40 tahun. Makanya kalau dalam kitab hikam itu ada bahasa begini, la yamuddu ta'akhur amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dumina laka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doanya menjadikan kita berputus asa. Kenapa kita gak boleh putus asa? Dia Allah yang menjamin doa-doa kita dikabulkan. Setelah 40 tahun Nabi Musa baru ketemu dengan Allah. Tapi ingat anak-anak muda jadi barang, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Modar bro, modar. Setelah 40 tahun Allah DM Nabi Musa. Musa, kamu pengen ketemu dengan aku Musa? Dijawab sama Musa, kamu nanya. Jelas-jelas 40 tahun pengen sowan Allah. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke Bukit Tursina. Nabi Musa lari Bu, menyambut panggilan Allah. Musa datang. Musa langsung lari ke Tursina. Sampai Tursina, Musa naik bukit menggunakan sandalnya. Allah katakan kepada Musa, Musa copot sandalmu. Kenapa? Tempat pertemuanku dengan pertemuanmu, dengan pertemuanku dengan dirimu akan menjadi tempat suci. Kamu injak-injak bukit ini dengan kakimu. Apa yang membedakan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membaca sejarahnya Musa. Ketika ketemu dengan Allah sandalnya dicopot. Saat Nabi Muhammad sowan ke Sidratul Muntaha sandalnya dicopot seperti Musa. Tapi Allah apa katakan kepada Muhammad? Wahai kekasihku Muhammad, jangan copot sandalmu. Karena langit pengen diinjak-injak menggunakan sandalmu. Coba mas, sandalnya Nabi saja terhormat. Sampai langit pengen merasakan sandalnya Nabi. Makanya sekarang tuh kiai gaya-gayaan naik panggung sandalnya dipakai. Sok-sokan. Ini Nabi Muhammad gak boleh nyopot. Langit pengen diinjak-injak dengan sandalmu wahai Muhammad. Perbedaan ketiga.
Allah memiliki 70.000 hijab. Ketemu dengan Nabi Musa hanya dibuka satu hijab. Ketika hijabnya Allah dibuka, Nabi Musa terhempas jauh. Gak kuat ketemu dengan cahayanya Allah. Nabi Musa pingsan. Di batuknya Nabi Musa masih tersisa cahayanya Allah. Ketika ada umat melihat jidatnya Nabi Musa, matanya langsung buta. Karena begitu kuatnya nurnya Allah. Walaupun hanya dari 70.000 hijab. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Ketika sowan Allah, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya tidak mampu bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad kekasihku, aku memang terbuat dari cahaya, tetapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah. Maka kenapa dikatakan Nur Muhammad? Muhammad, engkau tercipta dari setengah cahayanya Allah, wahai Muhammad. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu tidak terbuat dari 100% tanah, tapi setengahnya adalah cahaya. Ketika ketemu dengan Allah, semua hijabnya Allah dibuka. Nabi Muhammad tidak terhempas seperti Musa. Kenapa? Karena cahaya Muhammad bagian dari cahayanya Allah. Makanya kalau Anda baca dalam hadis, kenapa Nabi Muhammad kalau keluar di siang hari dalam keadaan terik matahari, beliau selalu ditutupi oleh awan. Beda dengan ibu-ibu Jati Barang kalau keluar pakai payung karena takut hitam. Nabi Muhammad ketika ditutupi oleh awan, ternyata yang menghendaki awan itu bukan Nabi Muhammad tapi matahari. Kenapa? Cahaya matahari tidak mampu bertemu dengan cahaya Muhammad. Itulah kenapa dalam Al-Barjanji kita sebut anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Ini kalau matahari langsung lihat Nabi Muhammad, bisa terhempas sebagaimana Musa langsung melihat satu hijabnya Allah. Ini Nabi Muhammad. Itulah alasan kenapa ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah, munawwarah, bercahaya. Beda dengan anak-anak Jati Barang, pede, peteng dedet. Begitu lahir, Pak, cahayanya tembus sampai langit, set. Dilihat sama Abu Lahab, pamannya Nabi. Dia berkata kepada Suwaibah, Suwaibah, itu apa sinar dari rumah Siti Aminah? Keponakanmu lahir wahai Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab ikut bergembira. Dia katakan kepada pembantunya Suwaibah, Suwaibah, kamu datang ke rumah Siti Aminah, kamu bantu kebutuhan Siti Aminah hari ini. Maka diriwayatkan hari itu si Abu Lahab bikin kopi sendiri, bikin sarapan sendiri. Karena pembantunya membantu rumahnya Siti Aminah. Saking bahagianya dengan kelahiran Nabi Muhammad, Suwaibah pun akhirnya dimerdekakan sebagai budak. Dan Bapak Ibu tahu, hanya karena bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, hari Senin, hari ini sampai kiamat, jasadnya Abu Lahab di alam kubur, siksanya dikurangi oleh Allah. Cuman seneng sekali tok. Padahal jeleknya Abu Lahab itu nas Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiu wata. Kalau kamu ngomong jelek, mungkin hanya tetanggamu. Tapi jeleknya Abu Lahab itu yang memvonis Allah. Masih diselamatkan setiap hari Senin. Kalau kita mungkin yang memvonis jelek siapa? Tetangga. Santai bro. Kalau ada orang ngiri, saya sering bilang, kalau ada tetanggamu ngiri, kamu nganan. Karena kalau sama-sama ngiri nanti ke orang kampanye, konvoy. Ini Abu Lahab jelas nas Al-Quran. Celaka, Pak. Kalau kita cuma dibilang, celaka kamu sama tetangga biasa, Pak. Ini Allah. Gara-gara dia bangga dengan kelahiran Muhammad hari Senin, setiap hari Senin siksanya dikurangi oleh Allah.
Bagaimana dengan ikhtiar panitia malam hari ini? Menghadirkan pengajian, menghibur sekian banyak orang. Apakah ini tidak akan mendatangkan rahmatnya Allah? Wallah, panitia dan kita semua yang hadir mendapatkan rahmatnya Allah. Maka saya doakan ketua takmirnya mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Jadi bar pengajian ketua takmir mati. Siapa takmir? Halo bro. Nah, maka kemudian kita diingatkan, man anfaqa dirhaman ta'diman limaulidin nabi kaman anfaqa jabalan minadz dzahab fi sabilillah. Barang siapa menginfakkan 1 dirham yang diniatkan untuk merayakan kelahiran Nabi, maka sebagaimana halnya dia berinfak gunung dari emas yang digunakan untuk perang fi sabilillah. Di Pasuruan itu ada kiai namanya Mas Subadar, punya ibunya bilang begini, kalau ada perayaan maulid, tolong cari suguhan yang paling istimewa. Cari makanan yang enak-enak, cari buah yang enak-enak, cari suguhan yang spesial. Ketika ditanya, kenapa Bunyai? Yang kita rayakan adalah kelahiran manusia terbaik di muka bumi. Ibu, jenengan punya anak yang masa depannya nggak jelas saja lahir dirayakan. Apalagi ini orang yang sebelum dunia seisinya diciptakan nurnya sudah ada. Itulah alasan kenapa bayi dalam kandungan itu namanya janin. Janin itu artinya jan. Jan itu artinya gelap. Yang dimaksud gelap apa? Masa depannya ini besok mau jadi apa? Nggak ada yang bisa tahu, Mas. Bagaimana dengan USG, Gus? USG itu hanya melihat sebatas organ bayi. Iki kira-kira bayi ini duwe ndas apa ora? Lanang apa wadon? Titit apa tutut? Itu bisa dilihat melalui USG. Tapi apakah masa depannya jadi anggota DPR kayak Haikal, kayak Agung? Apakah masa depannya jadi takmir kayak belionya? Atau masa depannya menjadi penyanyi kayak Mbak Wafik Azizah? Itu nggak bisa dilihat melalui USG. Maka namanya jan gelap. Itu begitu lahir saja dirayakan, diadani. Di TikTok malah ada yang salah, bayi lahir disuruh ngadani malah bapaknya takbiran. Ayo Mas, diadani Allahu Akbar, Allah. Goblok aku. Ini bayi lahir, ada walimah tasmiyah, akikoh. Lah ini Nabi. Makanya kalau ada pengajian maulid, berebut nyumbang. Jangan berebut minta. Bu, kalau bisa bawa makanan sendiri sebanyak-banyaknya untuk Nabi. Kita yang butuh. Bagaimana kemudian kita tidak cinta dengan Nabi? Satu saat, ini Pak alasan kenapa kita bikin maulid. Ngapunten guys, saya pegang mic itu sakit banget ini saya. Saya kemarin di Bali periksa dokter, saya 10 hari nggak pulang Bu. Saya tanya sama dokter, kok saya sering tengeng, penyebabnya apa? Dokternya jawab, iya Gus Miftah kurang kelon. Ya Allah. Kan aku jadi ingin pulang goblok. Sakit banget ini Pak saya itu, nengok aja sakitnya minta ampun ini. Apa Bu? Cie, jandanya pengen mijit aku. Emangnya aku cowok apaan? Supaya silaturahmi tidak terputus, minta dong 100. Kiu-kiu mbok jeru.
Apakah benar ini kopi? Kita lihat. Oh iya. Baunya ya Allah sangite. Apa? Kopi susu, iya. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iya. Cangkem. Ini kopi kok kopi susu gimana? Satu saat ini membuktikan cintanya Nabi sama kita. Ini hadis berita bagus untuk orang yang amalnya pas-pasan kayak kita Bapak Ibu. Nabi Muhammad khutbah. Pengajian zaman Nabi itu ada dua. Yang pertama namanya halakoh, yang kedua namanya jawiyah. Kalau pengajian umum di masjid secara besar itu namanya halakoh, dihadiri banyak orang. Kalau cuma di sudut masjid itu namanya jawiyah. Jawiyah itu artinya pojokan. Bagi Anda yang belum pernah berangkat ke Mekah ke Madinah, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, amin. Cangkemnya kesusu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Ini Nabi sedang khutbah di acara halakoh. Yang namanya khutbah itu yang satu ngomong, yang satu diam. Karena kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian, tapi omongan. Mungkin dari tadi ibu-ibu yang masih ngomong, terus mungkin cita-citanya jadi ustadz, tapi nggak keturutan. Bercanda. Gak bahaya tahanan. Yang bahaya itu kamu jomblo, malam Jumat bikin status malam sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok nganggo sabun. Pak Ijo. Nah, Nabi saat itu berbicara tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Beliau berbicara tentang prahara surga dan neraka. Bla 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 bla. Kalau Nabi sudah berbicara, semua orang terdiam. Jangankan mendengar suaranya, memandang wajahnya saja orang sudah terkesima. Karena Nabi itu jauh lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ada yang mengatakan gantengnya hanya 50% Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang mengatakan 25%. Tapi kenapa Nabi digambarkan paling ganteng Nabi Yusuf, Bu? Karena gantengnya Nabi Yusuf bisa dilukiskan, sementara gantengnya Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Gantengnya Nabi Yusuf yang gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi saja membuat tamunya Siti Zulaikha mengiris tangannya, saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Kayak Pak Takmir? Enggak. Kamu kayak Nabi Yusuf? Enggak mungkin. Nabi Yusuf itu saking gantengnya diperkosa. Kamu kok diperkosa? Enggak diperkosa bayi mapan, nyoh kayak gini. Tapi saya baca kitab, ternyata ciri-ciri Nabi Yusuf itu rambutnya gondrong, persis kayak mbak-mbaknya. Ada yang teriak, cangkem, santet meteng kowe. Nabi Muhammad khutbah Pak tentang kiamat. Di tengah-tengah beliau khutbah, ada orang Arab Badui interupsi, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, wahai Nabi, kapan kiamat itu datang?
Nabi Muhammad mendengar pertanyaan ini, tapi beliau tidak berkenan menjawabnya. Nabi melanjutkan khutbahnya, Pak. Di tengah-tengah Nabi khutbah, orang Badui ini kembali teriak, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Kanjeng Nabi, Anda dari tadi berbicara kiamat. Kiamat itu datangnya kapan, wahai Nabi? Nabi mendengar tapi tidak menjawab. Untungnya Baduinya sopan, Pak. Memanggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Kita itu nggak boleh memanggil Nabi sebagaimana kita mengambil teman-teman kita, nggak boleh. Allah itu memanggil nama Muhammad hanya dengan kalimat ya Muhammad, itu cuman sekali ketika di Sidratul Muntaha. Selebihnya Allah memanggil dengan sopan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Yasin, Toha. Gak boleh jangkar. Makanya kenapa dalam hasanah ahlu sunnah ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. MC saja tadi manggil kiai pakai bahasa al-mukarram. Untung bukan almarhum. Saya ingat pesannya Habib Lutfi. Saya itu besok pagi sebenarnya ada acara di Bandung, hari santri pemecahan muri. Tapi Abah Lutfi dawuh saya, le jam 10 kamu besok sudah di Kanjus Sholawat Maulid Akbar. Oh siap Bah, kalau perintah guru yang lain pasti saya tinggalkan. Habib Lutfi bilang begini, gak usah berlebih-lebihan memberikan nisbat kepada kiai. Contoh, acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah. Jangan Pak, sahibul fadilah wal karamah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Kiai jangan, apalagi kalau manggil saya ngaji Pak, jangan pakai bahasa tausiah, saya nggak setuju. Tausiah itu dari tasrif wasoyuwasi tausiatan, artinya memberikan wasiat. Kalau MC-nya laki-laki minta saya naik ke atas panggung dengan menggunakan bahasa tausiah, itu sama hanya minta saya untuk memberikan wasiat, berarti mendoakan saya cepat mati. Saya curiga jangan-jangan MC ini seneng karo bojone inyong. Jangan. Bahasa yang pas menurut orang ahlu sunnah apa Pak? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jadi kalau kiai disuruh ceramah itu bahasanya mau'idoh hasanah, bukan tausiah. Dan gak usah berlebih-lebihan. Kepada Gus Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah selesai. Apa pengen tambahin sohibul ya apa-apa. Kepada sohibul maksiyah, Gus Miftah apa-apa. Atau kepada sohibul lonte, Gus Miftah apa-apa. Acara selanjutnya ceramah agama oleh sohibul lonte, bahasa Brebesnya apa ya? Sohibul telembok ya. Berapa-apa. Gak usah berlebih-lebihan. Apalagi kadang-kadang MC-nya kalau muda malah kayak MC pengaji, kayak MC dangdut. Acara selanjutnya mau'idah hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Inyong batin, kia ustadz apa ular keket. Kita sambut Gus Miftah. Saya naik panggung sambil begini. Ini kon ngaji apa kon tinju?
kon tinju musuh inyong takmir wis tua ya menang inyong ya. Bisa-bisa baik. Acara selanjutnya pengajian oleh Cok Miftah, nggak apa-apa. Paling naik panggung saja. Oke Cok, iya. Nggak usah berlebih-lebihan lah. Jadi mohon maaf, Allah saja menghormati Nabi, bahasanya sopan. Ya Muzammil, ya Mudazzir, ya Zintoha, ya Rasulullah. Masa kita jangkar Pak? Nggak pantas. Kita manggil orang saja yang terhormat anggota DPR. Wow. Kalau sidang itu bahasanya apa Pak Agung, Pak Haikal, Pak Agung? Apa? Kalau manggil anggota DPR itu apa? Oh, para anggota dewan yang terhormat. Begitu habis dipanggil terhormat, besoknya dicekel KPK. Terhormatnya dari mana? Makanya Anda itu dihormati karena amanah, bukan jabatan. Nabi itu menjadi hebat Pak anggota dewan, itu bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Kenapa? Kalau mukjizat itu nggak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Makanya saya bilang sama teman-teman itu, Anda kan harusnya malu jadi anggota dewan dipanggil yang terhormat, tahu-tahu korupsi ditangkap KPK. Kan aneh. Makanya mohon maaf, lebih baik bodimu dibalut dengan baju yang kotor, tetapi hatimu bersih, daripada bajumu bersih tapi hatimu kotor. Betul? Nah ini anggota-anggota dewan pengajian ketemu saya harus terima kasih. Kan aku nasihati, kamu jangan marah. Anggota dewannya siapa ini? Pak Haikal. Kamu partainya apa Kal? Oh Gerindra. Pak Agung partainya apa Pak Agung? Golkar, golongan Kasep Rafi. Ya. Terakhir di Bandung saya sama Pak Erlangga. Guyune telat. Kene wis mandek kono jek bengok. Delay. Oh, yang di sana. Muah. Ya Allah. Ini Badui, pertanyaan kedua nggak dijawab Pak. Nanya lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, nadanya semakin tinggi. Mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Akhirnya Nabi menghentikan khutbahnya, kemudian menjawab pertanyaan Badui. Siapa yang tanya? Saya wahai Nabi. Kamu tanya apa? Kapan kiamat itu datang? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Ma'adattalaha. Kamu tanya kiamat, pertanyaan saya, apa persiapan kamu untuk ketemu kiamat? Dijawab sama orang Badui ini, fawallah, demi Allah, ma'adattulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Kami tidak punya persiapan yang banyak wahai Nabi. Sholat kami sedikit, sedekah kami sedikit, tadarus kami sedikit, tahajud kami sedikit. Persis orang Jati Barang wahai Nabi. Emangnya Jati Barang seperti itu? Lebih parah Nabi. Contohnya apa? Sodakonya sedikit. Kalau ada kotak infak lewat, pura-pura nggak lihat wahai Nabi. Ciri-cirinya seperti apa? Jilbabnya pink wahai Nabi. Oh, yang pink yang di depan. Bagaimana dengan yang jilbabnya coklat? Lebih parah wahai Nabi. Saya itu baru ngeh Pak, kenapa orang NU itu identik dengan sedekah makanan.
Orang Jawa kan mengatakan begini Pak, makanan itu masalah sepele, tapi jangan pernah disepelekan gara-gara makanan. Coba ingat-ingat, makanan itu masalah sepele, tapi jangan disepelekan. Dan ternyata ciri orang beriman itu malah banyak menggunakan makanan. Surga saja merindukan orang yang suka dengan makanan. Al jannatu mustaqun di arba'in, surga itu merindukan 4 macam golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga wasoimina Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat wamut imil jian, memberikan makan kepada orang kelaparan. Mangan Pak. Coba, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya, supaya tetangganya diberi sayurnya. Goblok, kok yo mung kuwahe tok. Maka kalau berangkat dari hadis ini nyuwun saya Ibu, kalau Anda motong kambing, itu sunahnya dimasak sate apa dimasak gulai? Gulai. Karena kuahnya banyak. Sunahnya itu tongseng apa gulai? Gulai. Sunahnya itu sayur tempe goreng apa sayur asem? Sayur asem. Karena perbanyaklah kuahnya. Ciri-cirinya makanan lagi. Makanya dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada wasiat Nabi kepada Ali. Ya Ali, man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Ini hanya makanan satu Pak. Barang siapa memberi makan 1 piring kepada orang lain, biti binafsin, dengan full senyum, memberi nggak boleh merengut, memberi nggak boleh merengut, menerima juga nggak boleh merengut. Apa kata Nabi? Allah akan memberikan kepadanya kebaikan 1.000.000 kebaikan, menghapus 1.000.000 kejelekan, mengangkat derajatnya 1.000 derajat. Sedekah makanan Pak. Makanya wong Jawa kenapa wong NU titik-titik mangan yasinan, mangan tahlilan, mangan manakiban, mangan maulitan, mangan solawatan, mangan. Tetangganya sakit minta didoakan, mangan. Yang sakit mati, mangan maning. Pitung dina. Ya Allah. Sedekah kami tidak banyak wahai Nabi. Contohnya orang Jati Barang. Di mana-mana saya contohkan. Kalau pengajian ada kotak infak jalan, dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan yang mana? Yang 100.000 apa yang 1.000? Jelas. Ndelok kunyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Ayo ngomong kok. Kok kesuh ya nyong? Dikandani malah cangkeme udat-udut bae. Kira apa cangkem NU. Coba akhirnya Nabi apa? Badui ini mengatakan begini Mak. Tolong Anda semak yang kalimat ini. Memang ibadah kami pas-pasan wahai Nabi. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Ibadah kami pas-pasan, tapi demi Allah kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Mendengar pernyataan Badui ini, Nabi bersabda satu hadis yang ketika Nabi katakan semua sahabat yang datang tepuk tangan.
Ini hadis yang paling menyenangkan sepanjang sejarah hadis, Pak. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat Nabi tepuk tangan wong jadi barang delongop. Dikasih hadis menyenangkan malah menang baik, goblok temen ya. Telat. Ulangi, orang asik temen ya. Pengen yang surga apa ora? Kondisit goblok. Tapi demi Allah kami mencintaimu wahai Nabi. Nabi menjawab almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Lah kayak kiyek maksudnya inyong. Orang paham temen ya. Diwenehi hadis menyenangkan melandelongop. Aku tahu kamu terpesona dengan kacamataku. Buka. Aku bukan cowok gampangan. Nah. Terus kenapa kita maulid? Kembali ke niat. Ayo do, Wafik, selawat dhisik do. Aku tak ngopi-ngopi dhisik. Wah. Pecine NO, saya doakan masuk surga. Pecinya. Lagu kayak sana do, Iwak Bandeng ya lah sana. Iwa Bandeng ngono iwa sepat, raimu ganteng, tapi rupane kaya penjahat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.
على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mangan kacang ning tanggul langin, ngaji ning jati barang, kok langka kipas angin. Inyong sumuk. Mangan roti dicampur tempe, mohon dimaklumi rono kipas angin panitiane kere. Ya kalau nggak kuat beli kipas angin ya minta Pak Dewan. Pak Haikal, Pak Agung, orangnya sakiai kayak kiye. Bisa wakil lara, langkah kipas angin, amplopnya jelas. Ya, lanjut. Kenapa kita melaksanakan maulid? Yang pertama, mislama nawabi aslafuna salihun. Kita melaksanakan maulid niat sebagaimana dicontohkan oleh ulama salafus saleh. Itu berarti kiai-kiai kita terdahulu sudah biasa maulidan, maka tugas kita melanjutkan. Itu yang namanya muhafadzah alal qadimis saleh, menjaga tradisi lama. Wa biniyati ta'dhimi sari wiladatin nabi. Niatnya adalah untuk memuliakan bulan kelahiran Nabi. Hadisnya apa Gus? Al-ikhtifal lil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sholih. Memperingati hari lahirnya Nabi tidak membutuhkan hadis sahih. Yang dibutuhkan adalah hati yang soleh. Untuk mencintai pasangan saja kita biasanya gak butuh dalil. Masa mencintai Nabi kok cari-cari dalil? Maka kenapa kalau kita cinta sama orang gak butuh dalil? Cinta itu buta. Gini apa badan? Kayane sing wadon wayu, sing lanang merongos. Ada bu seperti itu? Tahu persoalannya apa? Kenapa banyak cewek cantik suaminya merongos? Karena cewek itu kelemahannya di telinga, sementara cowok kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa yang dibujuk rayu oleh setan itu bukan Adam tapi iblis. Iblis dirayu, iblis ngerayu, sing dirayu siapa? Hawa. Hawa, kamu tahu nggak? Kenapa iblis? Kenapa pohon ini nggak boleh didekati? Dari semua makanan yang ada di surga ini yang paling enak. Kalimat iblis menggoda didengar sama si Hawa. Akhirnya Hawa menangis di hadapan Adam. Cowok pak, lihat cewek menangis gak kuat. Makanya saya bilang Pak DPR, istri itu support system terbaik untuk suami. Tapi juga bisa menjadi perusak terhebat untuk suami. Wong madon rungana aku pingin. Perempuan itu support system terbaik untuk suami, tapi juga bisa menjadi perusak terhebat untuk suami. Perusak terhebat untuk suami, contohnya siapa? Sambo. Istrinya pola, Sambo kepradah. Gara-gara istrinya bertingkah, suaminya dicopot bahkan dipenjara. Awalnya dari siapa bu? Istri. Tapi istri juga bisa menjadi support sistem terbaik. Contohnya siapa? Siti Khadijah, saudagar kaya. Ketika Nabi Muhammad berada di atas gua Hiro, Siti Khadijah masak sendiri, diantar sendiri.
Padahal dia saudagar kaya, tidak minta pembantu untuk mengantar ke bukit. Beda karo wadon jadi barang, sugih titik, gaya temen. Apa-apa pembantu. Bajune sing lanang pembantu, sarapane sing lanang pembantu, kopine sing lanang pembantu, ngeloni sing lanang. Apa-apa pembantu. Ya surganya istri di mana kalau semuanya dikasih pembantu? Ingat, surga itu terletak di bawah kaki ibu, bukan terletak di kaki pembantu. Anak harusnya diurus sama ibu, susunya pembantu. Ibunya kemana? Senam. Ya Allah, satu, dua. Makanya kenapa saya bilang kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Perkuat kantor pusat, perbanyak kantor cabang. Makanya sekarang banyak laki-laki itu seperti KFC. Cabangnya di mana-mana. Iya. Yeah! Ini ngomong lebih cerdas ya. Saya ditanya, Gus, orang duwe bojo nyalon presiden. Saya hanya menghimbau, kamu seneng sama Mas Ganjar boleh, seneng sama Mas Anies boleh, sama Mas Prabowo boleh. Tapi ciptakan kondisi yang menyenangkan. Capres itu adu program, bukan adu menjelek-jelekkan. Setuju? Jangan menjelek-jelekkan. Yang jelek-jelekkan sekarang malah namanya bagus. Dari dulu itu kalau orang terdolimi malah namanya bagus. Pak Prabowo pincang kakinya. Pak Prabowo kakinya pincang, perang membela kedaulatan negara. Cangkemmu normal, tapi cangkemmu kayak cangkeme wong pincang. Saya tuh mendorong begini, Pak. Tokoh-tokoh agama itu silahkan nuntun para capres. Orang baik itu saya dorong untuk masuk politik. Karena kalau orang baik gak mau masuk politik, Pak, akhirnya yang masuk politik orang jelek. Betul Pak Agung? Haikal betul? Kalau orang baik gak mau masuk politik, akhirnya politik dikuasai oleh orang jelek. Kiai-kiai itu saya dorong. Ayo kiai sing seneng Prabowo, nuntun Prabowo. Sing seneng karo Ganjar, nuntun Ganjar. Sing seneng karo Anies, nuntun Anies. Supaya bersaing secara baik, gak jelek-jelekkan. Buktinya apa? Dulu pemimpin-pemimpin hebat rata-rata dikawal oleh kiai sama wali. Raden Patah Demak bisa hebat dikawal sama Wali Songo. Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir bisa hebat dikawal sama Sunan Kalijogo. Harun Ar-Rasyid bisa hebat dikawal sama Abu Nawas. Fungsinya di mana? Ngarahke. Sekarang sudah nggak zaman. Kita itu kampanye menjelek-jelekan orang. Capres itu adu gagasan, bukan mencari kesalahan orang. Lama-lama kok orang Indonesia seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wasit bal-balan. Yang paling cilaka siapa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, jotos-jotosan dibiarkan. Betul Pak? Ini nggak fair. Saya kemarin dikritik, kenapa Gus Miftah Kiai dekat sama Pak Prabowo? Salah saya di mana? Toh kemudian kita itu tidak harus sama. Demokrasi itu mewajibkan kita untuk memilih. Kalau tiga-tiganya boleh dicoblos, tak coblos semua. Tapi malah nggak sah. Makanya kemarin saya bilang, ada kasus suami istri masuk kamar, ngomong capres, pasti dah kelon. Sing wadon senenge Ganjar, sing lanang senenge Prabowo. Rika siapa? Prabowo. Rika siapa? Ganjar. Gagal kelon.
Goblok temen meh kelon ngomong capres. Kira bisa ngaceng ya. Wah. Bu, rumah tangga tertinggi kata Nabi itu bukan rumah tangga yang paling serius, bukan yang khusyuk, tetapi yang mula'abah, yang bercanda antara suami dengan istri. Masuk kamar tuh bercanda saja, nggak usah terlalu serius. Pengen rumah tanggamu awet, guyon sama istri. Saya tuh biasa Pak kalau tidur, istri saya dalam selimut tak tutup, tak entuti sing banter. Buat. Itu malah pahala. Paling saya dicubiti, abah ini. Guyon saja. Istri saya tanya, bah kenapa cowok itu kentutnya banter? Iya, cowok kentutnya banter kan dekat dengan emi. Kalau cewek pasti nggak keras kentutnya karena jauh dari mic. Kok ada cewek kentutnya banter, saya curiga pasti sedang dekat sama mic lah itu lah. Guyon saja Bu, masuk rumah kamar itu Bu, nggak usah guyon, nggak usah serius. Kata Nabi apa? Bercanda suami istri itu pahala Bu. Betul? Istri saya turu kok mangap dikit, cemplung ngupil cangkeme. Iya, seneng dia. Ada. Saya itu kalau masuk kamar pakai kode-kode. Masuk kamar, istri saya dandan. Saya pakai sholawat. Kalau istri saya nyahutnya romantis, berarti dia siap. Tapi kalau agak keras, berarti nggak siap. Saya masuk kamar, sholawat di depan. Ya Rasulullah. Saya nunggu respon istri saya. Kalau istri saya jawab, Ya Rasul, Ya Habiballah. Siap. Sikat. Sama istri kok serius amat. Tapi kalau saya salat, Ya Rasulullah, istri kok jawab, Ya Habiballah, berarti dia gak siap. Guyon saja, demi Allah. Itu namanya mula'abah, bercanda. Gak usah terlalu serius. Bercanda sama istri kok. Masuk kamar, ya guyon-guyon baik. Tuljena orang nutul ora benar. Nutul kerasa benak sing ditutul dangak-dangak ya. Sama istrinya kan boleh Pak. Masuk kamar ngomongin capres, goblok temen. Ya Allah, tambah sakit ya Allah. Oh, kalau sampean tak bacakan hadis bercandanya Sayyidatina Aisyah dengan Kanjeng Nabi, asik betul. Contoh, satu saja. Kan mau itu ngerasani Kanjeng Nabi ya, supaya kita nyontoh. Kanjeng Nabi ketemu Siti Aisyah di rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu panggilannya ya Humaira. Wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah itu orangnya cantik, pipinya putih, kalau tersenyum jadi merah. Alisnya buntut kalau jengking, hidungnya bongkok semendek, untune miji timun. Giginya seperti biji timun. Sama seperti ibu-ibu Jati Barang ini. Giginya kayak biji timun, tapi timun tua tur rodok bosok. Gede-gede dan kuning-kuning. Siti Aisyah tanya begini Bu, Nabi, kekasihku, suamiku, dari semua istrimu, siapa yang paling kamu cintai? Yang nanya siapa? Siti Aisyah. Kan gak mungkin dia jawab yang lain. Akhirnya Nabi jawab, yang paling aku cintai dari semua istriku adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah seneng, wah yes. Manusiawi Bu, Siti Aisyah juga punya cemburu. Makanya laki-laki mohon maaf, kalau tingkat keadilanmu gak seperti Nabi, jangan coba-coba, jangan berani-berani. Entek le, alah sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak. Itu kiai Brebes, kiai Jogja insyaallah luweh nemen. Kemudian apa? Siti Aisyah bilang, Pak, bisa nggak kau sampaikan kepada istri-istri yang lain bahwa yang paling kamu cintai adalah saya? Oh bisa. Tapi syaratnya satu. Apa Nabi?
kamu saya kasih kurma satu, tapi jangan bilang siapa-siapa kalau kamu saya kasih kurma satu. Oke. Akhirnya Nabi Muhammad keliling ke semua istrinya, Bu. Datangi satu-satu. Nanti malam kumpul di rumahnya Siti Aisyah. Kamu tak kasih kurma satu, tapi jangan bilang kalau saya memberi kurma sama kamu. Semua istrinya dikasih kurma sama Nabi, satu-satu. Tapi nggak boleh bilang kepada yang lain. Begitu ngumpul di rumahnya Siti Aisyah tanya kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada mereka semua, siapakah istri yang paling kamu cintai? Apa jawaban Nabi? Istri yang paling aku cintai adalah istri yang aku kasih kurma. Semuanya dikasih kurma. Semua istrinya tersenyum. Iya, termasuk Siti Aisyah. Nabi Muhammad bohong apa enggak? Enggak. Itulah canda ala Nabi. Apakah Nabi Muhammad bisa diajak bercanda? Oh, jangan salah, bisa. Sahabat Nabi yang paling konyol namanya Nuaiman. Nabi bersedih. Nuaiman berpikir keras, bagaimana saya bisa membahagiakan Nabi? Nuaiman ingat Nabi paling suka makan daging kambing. Akhirnya Nuaiman ke pasar, beli kambing 2. Bilang sama penjualnya, tolong kambingnya kamu antar ke rumah Nabi. Mana uangnya Nuaiman? Yang bayar Nabi. Kambing diantar ke rumah Nabi. Diketuk pintu Nabi oleh si perempuan pedagang kambing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi keluar, ada kambing. Nabi tanya, ini kambing dari siapa? Hadiah dari Nuaiman untuk Nabi. Nabi yang sedih langsung tersenyum. Kambing diterima, dibawa masuk. Bakule orang minggat-minggat. Ditanya sama Nabi, kok kamu gak pergi, kenapa? Bener Nabi, ini hadiah kambing dari Nuaiman, tapi yang bayar Nabi. Nabi diprank, Pak. Pagi-pagi Nuaiman datang ke rumah Nabi dengan membawa makanan. Nabi berpikir ditraktir sama Nuaiman. Begitu makan kenyang, Nuaiman pergi, pedagangnya ditinggal di rumahnya Nabi. Nabi tanya, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Kan yang bawa kamu. Apa jawaban Nuaiman? Apa ya pantas, masa umat bayarin Nabi? Yang mau saya katakan bukan itu, Pak. Intinya ini, Anda dengerin. Begitu Nuaiman mati, Nabi bersedih. Akhirnya Nabi yang berkenan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, memakamkan. Pak, kulit yang pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi haram tersentuh api neraka, Pak. Ini Nuaiman padahal hidupnya sering mabuk, Pak. Tapi kalau dia mabuk itu dekat dengan Nabi supaya langsung dihukum. Ini sahabat yang lain marah sama Nuaiman. Dilaknatlah Nuaiman oleh para sahabat. Tapi Nabi katakan apa kepada para sahabat? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Walaupun dia ahli maksiat tapi hatinya masih cinta Allah, cinta Rasulullah. Masya Allah. Begitu mati dikuburkan sama Nabi. Pemakaman selesai, Nabi bilang kepada sahabat, semuanya pulang. Nabi kemana? Saya akan berada di atas kuburan. Ngapain Nabi? Saya memastikan Nuaiman mampu menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Salah satu mukjizat Nabi itu bisa mendengar percakapan alam kubur. Makanya kenapa dari riwayat ada orang disiksa oleh malaikat, kemudian Nabi memberikan pelepah kurma. Akhirnya Munkar Nakir datang. Anda tahu kalimat pertama yang keluar dari Munkar Nakir apa? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Ini Nuaiman. Akhirnya Nuaiman diinterogasi oleh Munkar Nakir. Munkar Nakir itu wajahnya sangat menakutkan. Lebih menakutkan daripada wajahnya Bapak Takmir. Oh sorry Pak.
Beli kunir dapatnya susu. Hai Takmir, I love you. Iya. Jawab I love you too. Ditanya sama Munkar Nakir. Ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Pertanyaan kedua. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Ini pertanyaannya enggak salah. Jawaban Nuaiman, ini pertanyaannya enggak salah. Kok saya ditanya siapa nabimu? Kan goblok, kira-kira begitulah. Malaikat itu kan SOP Pak, sesuai standar. Kembali dia bertanya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab maning sama Nuaiman, enggak salah pertanyaan lu. Malaikat Munkar Nakir tanya ketiga kalinya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab sama Nuaiman, aja banter-banter. Orangnya masih di atas kuburan itu loh. Mendengar jawaban Nuaiman, Nabi kembali tertawa, tersenyum Pak. Bahkan Nuaiman mampu menghibur Nabi ketika berada di liang lahat Pak. Nuaiman itu masuk surga karena bisa membuat senang Nabi. Kenapa Gus Miftah kalau ngaji dibuat menyenangkan? Saya mungkin belum bisa membuat senang Nabi. Tapi minimal saya bisa membuat senang umatnya Kanjeng Nabi. Ono dalili Gus, ono surat Al-An'am. Wa manurs. Ya Allah. Malah rasan-rasan kayak ini kenter kayak gini. Apa ada dasarnya membuat senang orang itu bagus? Oh, jangan salah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Nabi itu diutus satu, mubasir, membuat senang. Makanya ada hadis bunyinya, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au takti anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa Bu? Memberikan kebahagiaan bagi orang Islam sehingga orang tersebut lepas dari kepenatan. Jenengan ngaji ke sini ketemu saya bisa tersenyum happy, minimal lupa sementara dengan hutang-hutangnya di rumah. Betul Bu? Gus, kalau saya pengajian belas gak paham, apa ada manfaatnya? Ada. Kalau ibu-ibu pengajian tadi berangkat jam 8 pulang jam 11, kok selama pengajian belas gak paham? Ada kebaikannya? Ada. Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah. Karena selama 5 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Terlepas dari penjajahan istri. Mila ngaji kita gawe happy wali. Dan ngaji happy itu adalah ala ahli sunnah wal jamaah. Mubasir yasiru walatu asiru. Makanya lanjutannya adalah wabiniyati ziyadatil iman. Pengajian maulid 1 nambah iman, 2 wat taqwa, yang ketiga wal mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sesama. Yo, saya lagi selawatan karo Gus Miftah yo. Mau? Oh, yang di jalan kita selawatan. Oh, ini berarti mobilnya diarahkan kemana gitu ya Pak ya? Oh, ini penuh sampai sana. Nutup jalan. Makanya kalau pengajian di lapangan, kuya ini keren, gue ciut keprimen. Ya, selawatan yuk. Dijawab, aku minta melodinya saja Le. Nah, kamu menyesuaikan cangkem Inyong ya. Kan Inyong bukan penyanyi kayak Mbak Wafik Aziza. Wafiq Qalqalah Wafiq Aziz Sadaqallahul Adzim.
Anda yes, lagi mumpung mau pemilu, kita selawatan Joko Tingkir versi NKRI-nya Gus Miftah. Tapi semuanya HP-nya saya minta diangkat supaya kompak. Kita buat malam hari ini Brebes bersinar. Semuanya HP-nya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa lampunya mati kan? Ya, kalau nggak bisa mati ya ketua panitia ini pateni bae. Yang di jalan semuanya HP-nya diangkat. Kita sama-sama bersolat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diangkat yuk, angkat. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges ya. Diangkat semuanya dong. Yang di jalan masa nggak bawa HP? Yang di jalan semuanya diangkat. Ayo. Iki tangane inyong lara bae tak bela-belaan ya. Aduh sakitnya ya Allah. Semuanya diangkat. Yang ngangkat HP temennya Gus Miftah, yang ngangkat temennya Samsudin. Yo, lagu Joko Tingkir tapi syairnya dari Gus Miftah. Ayo diangkat yang tinggi. Sana mana Pak sana? Timur. Nanti semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Ayo musiknya menyesuaikan saja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. bil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan
رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Minum kopi rasanya nikmat, makan kacang di atas meja. Mari ngaji dan bersolawat dari Jati Barang untuk Indonesia. Jati Barang Untuk Indonesia. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Drumnya toh. Sekali lagi yang kencang. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yuk, terakhir bareng-bareng yang keras untuk Nabi Muhammad. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sone apik, tak kei sangu tip tukang son rene. Seneng aku. Dompet itu domblong keprimen ya. Nah. Sawer. Engko dhisik ya. Pak. Santai baik. Tak tip $100 Singapura. Ini 1.200.000. Ya, sana bagus. Bagus ya. Oh, ya wis cah-cah. Ngene Wafik rene kanca-kanca. Sak grup tak kei $100, $1.200.000. Sugih kiai ini Prabowo ya. Cie, dewane pengen cie. Oh yang jaluk. Mari kita akhiri pengajian kita. Beli jagung dapatnya semangka. Ngaji ni wis rambung kipase ora teka. Sorry, aku kalau sama cewek gak mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Iya. Masna. Ya Allah. Sudah jam 1. Keprimen yuk jamaah. Lanjut. Kowe enak mong hahe.
Inyonge lara kabeh. Satu hal Bapak Ibu, inti dari maulid, kalau kita mahabbah, ini berhenti kalimat mahabbah. Bagaimana cara mahabbah mencintai Nabi yang paling sederhana? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku. Amin. Ayo sunnah-sunnah sederhana kita lakukan. Contoh, Kanjeng Nabi itu paling seneng dengan orang loma, sahok, jangan pelit. Iya gelem nyumbang mengarep pemilihan tok. Umpamane. Saya kemarin pengajian Pak Dewan, di pondok saya bagi beras 25 ton. Gara-gara saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras. Saya ditanya, Gus Miftah mau nyalek cangkem. Ya nyong ora pantes jadi anggota dewan. Gitu. Ketua partainya siapa? Haikal. Datang ke tempat saya bilang, Pak Prabowo, Gus Miftah doakan saya jadi presiden. Kalau jadi presiden tolong Gus Miftah jadi menteri agama. Wow. Saya jawab, saya nggak mau. Kalau saya jadi menteri agama yang suka orang jati barang, ngundang pengajian gratisan tok, ngundang menteri keprimen. Saya nggak mau. Tetap saya menjadi dai seperti sekarang, yang nasihati presiden, yang nasihati gubernur, nasihati DPR, nasihati bupati. Betul? Makanya kemarin pas Pak Jokowi marah-marah gara-gara di Indonesia banyak jalan rusak, saya bilang, saya besok ini Pak dari sini ke Pekalongan, balik Brebes, Cirebon, Indramayu, Jakarta. Tanggal 24 saya ngaji sama Pak Jokowi. Forum Investor Daily Summit 2023. Investor dunia ngumpul di Jakarta, yang ceramah Miftah Maulana. Saya dulu bilang apa? Kenapa jalan-jalan itu rusak? Ada yang bilang, Gus, jalan-jalan di Indonesia banyak yang rusak. Itu yang rusak mobil truk, mobil-mobil besar, mobil-mobil box dan lain-lain. Saya jawab, kamu salah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Iya, karena anggaran yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Betul? Pak Dewan kita dikawal anggaran ini Jakarta supaya jangan dikorupsi. Haikal rungan aku pinge, Agung rungan aku pinge. Galak temen, lara baik galaknya kayak kiye. Ya karena saya cinta. Maka tadi saya bilang, lebih baik bajumu kotor tapi hatimu bersih daripada bajumu bersih hatimu kotor. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Orang Indonesia itu aneh Bu, takut dengan makanan haram tapi nggak takut dengan uang haram. Ya Allah, betul? Kalau ada babi zizi, korupsi kalu. Makanya Pak Agung, Pak Haikal, semua yang hadir tolong amanah. Jaga perasaan yang milih kamu. Nggak usah neko-neko. Saya jadi pejabat nggak bisa kaya Gus. Kalau pengen kaya nggak usah jadi pejabat. Pak Agung kira duwe duit, buktinya ngerok kumis berak kuat. Bagaimana cara melakukan sunnah Nabi? Anda jadi pejabat amanah itu juga Nabi, nyontoh Nabi Pak. Sederhana-sederhana saja. Kita itu nggak mungkin sama dengan Nabi, bahan bakunya beda. Nabi maksum, kamu mesum, ya beda. Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang jadi barang kebalik. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong.
Biasanya jilbabnya hijau. Dan cara menjaga amanah Nabi yang paling gampang adalah taraktu fikum amroini ing tamassaktum bihi malang tadillu bihi abadan kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Quran dan sunnah Nabi. Sampun jam 1 saya sudah capek. Aku udah capek. Kamu belum enak menghahe-hahe. Kalau aku wasal bu, sumpah niki loro banget. Kamu pengen mijit aku ya? Iya. Aku takut. Takut ketagihan. Oh ya aku ingin ngaji ning Buleleng le karo tokoh-tokoh agama Hindu. Ya Allah. Diajak makan sore di situ. Di situ banyak bule dari Australia. Sumur susu dijemur. Ya Allah. Saya begitu lihat yang seksi, saya ingat dawuh Nabi, ya Ali, la tajbi'in nadrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Begitu lihat yang seksi, langsung mata saya pindah. Set, ternyata di sini lebih bagus. Inyong bingung ya, Rene susu, Rene pupuk. Aduh. Ya kerenyong ya toleh lah tengeng. Paling batin malaikat Miftah bajingan temen ya. Yuk salawat penutup. Hasbi Rabbi Jalallah ma qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi yang lebih keras untuk Nabi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdala syafa'atih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdala syafa'atih. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdala syafa'atih. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia dan Bapak Takmir matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.